Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dimanapun anda berada, terkhusus kepada ayah bunda, orang tua, serta rekan-rekan guru, para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada satu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri dan tidak akan terlupakan sepanjang sejarah hidup manusia, di mana pernah ada generasi terbaik umat manusia, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapakah yang dimaksud dengan generasiku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul qurun, sebaik-baik generasi. Lantas apa yang menyebabkan para sahabat dinobatkan sebagai generasi terbaik umat manusia ini? Ada salah seorang dari kalangan shalihin ditanya, mungkinkah akan lahir kembali generasi sebaik generasi para sahabat? Hal yumkin an ya'tiya jailun mithla jailis sahabati radhiyallahu anhum? Mungkinkah akan lahir kembali generasi terbaik seperti generasi para sahabat? Qal, maka ia menjawab, la yumkin, tidak mungkin. La yumkin, tidak mungkin akan datang kembali generasi sebaik generasi sahabat. Qila lahu limada, lantas kenapa bisa? Mengapa demikian? Mengapa tidak mungkin akan lahir kembali generasi sebaik generasi sahabat? Qal, li'annahum yulzimuhum ay yashabu syaikhan mithla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alasannya adalah dahulu mereka para sahabat, orang-orang yang menyertai, orang-orang yang membersamai semasa hidupnya bersama syaikhan, seorang guru, yang mana guru itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa faktor keberhasilan pendidikan itu salah satunya ditunjang oleh seorang guru. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hari ini mungkin tidak ada guru yang seideal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti tidak mungkin mewujudkan generasi, meskipun tidak sampai sebaik generasi sahabat, maka setidaknya kita bisa meniru langkah-langkah apa saja yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode apa yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat, sehingga lahir dari mereka orang-orang yang telah dijamin masuk surga, orang-orang yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai ahlul jannah. Di dalam bukunya, Dr. Muhammad Farid menguraikan satu demi satu mengenai metode yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat Nabi, yang sekiranya ini akan bisa kita teladani saat ini untuk mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak didik kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat radhiyallahu anhum? Kita simak satu demi satu
pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Farid mengenai bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Famin hadiyihi al-mubarak sallallahu alaihi wasallam fit tarbiyah hiya al-hiwar wa ikhtinamul furas. Bahwa pertama-tama yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mendidik para sahabat adalah dengan menggunakan metode al-hiwar, yaitu diskusi, waqtinamul furas, dan memanfaatkan setiap kesempatan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah metode yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat, yakni beliau mengedepankan al-hiwar, diskusi. Dan inilah kesalahan besar yang sering dilakukan oleh para orang tua, para pendidik, di mana seringkali kita menunjukkan otoritasnya sebagai orang tua ataupun sebagai guru dengan cara memberikan nasihat yang hanya satu arah, yakni kita berpidato, kita ngomongin, kita ngomprengin, kita memberikan banyak sekali nasihat kepada anak-anak tanpa memberikan kesempatan kepada anak itu untuk berdiskusi. Apa yang terjadi? Seringkali anak justru mental. Seringkali anak justru menolak nasihat-nasihat kita. Kalaupun dia mendengarkan, maka dia hanya akan mendengarkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mengapa? Karena mereka butuh diskusi. Mereka butuh diberi kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan perasaannya, atau bahkan mereka juga punya hak jawab. Mengapa mereka melakukan begini begitu? Maka alangkah indahnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala ada salah seorang pemuda yang datang menemui Rasulullah SAW, yang mana kedatangannya untuk minta diizinkan agar ia berzina. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah berkata, "Inna fatan syaban ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, i'dhan li bizina." Kata Abu Umamah bahwasanya telah datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, i'dhan li bizina. Di mana kedatangan seorang pemuda ini adalah minta izin agar diperbolehkan untuk berzina. Fa aqbala al-qaumu alaihi fazajaruhu qalu mah. Maka tatkala melihat hal itu, kaum dan para sahabat mencegahnya, menghalanginya, karena ini adalah satu hal yang dianggap lancang, tidak pantas dilakukan kepada Rasulullah SAW. Waqalu mah. Lantas para sahabat berkata, minggir kamu, pergi kamu. Faqal, namun Rasulullah SAW bersabda, udnuh. Fadana minhu qariban, qal fajalasa. Namun tidak dengan Rasulullah. Melihat hal itu, Rasulullah justru meminta pemuda itu untuk mendekatnya. Fajalasa, lalu duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, lantas mulailah Rasulullah mengajak diskusi kepada pemuda tersebut. Atuhibbuhu li ummiki, wahai pemuda, baru saja kamu bertanya minta izin untuk berzina. Sekarang aku bertanya kepada kamu, atuhibbuhu li ummiki, apakah kamu rela jika ibumu dizinai oleh orang lain? Apa jawab pemuda itu? Qal, la wallahi, tidak, demi Allah ya Rasulullah. Ja'alani Allahu fida'ak, demi Allah aku tidak rela ya Rasulullah, dan aku siap untuk menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Qala walan nasu yuhibbunahu, maka Rasul mengatakan,
Begitu juga orang-orang tidak ada yang suka jika ibunya dizinai. Qal, kemudian Rasulullah kembali bertanya, afatuhibbuhu libanatik? Kemudian apakah kamu rela jika anak perempuanmu dizinai? Qal, la wallahi, la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allah fidak. Tidak, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak rela. Qala walan nasu yuhibbunahu. Kemudian Rasul mengatakan, begitu juga orang-orang tidak ada yang suka jika anak perempuannya dizinai. Qala afatuhibbuhu li ukhtik. Kemudian Rasulullah kembali mengajukan satu pertanyaan. Apakah kamu rela? Apakah kamu suka jika saudari perempuanmu dizinai? Lagi-lagi pemuda itu menjawab, la wallahi, tidak, demi Allah tidak rela. Qala walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Kemudian Rasul mengatakan, begitu juga orang-orang tidak ada yang suka jika saudari perempuan mereka dizinai. Qal, kemudian Rasulullah mengajukan pertanyaan lanjutan, afatuhibbuhu li'ammatik? Apakah kamu rela jika bibi dari ibumu dizinai? Apa jawab pemuda itu? Qal, la wallahi, tidak, demi Allah, ja'alani Allah fidak. Demi Allah tidak rela. Lalu Rasulullah berkata, qala walan nasu yuhibbunahu li'ammatihim. Maka begitu juga manusia. Tidak ada satupun orang yang rela jika bibinya dizinai. Qal afatuhibbuhu li khalatik? Rasulullah kembali bertanya kepada pemuda tadi, apakah kamu suka jika bibi dari ayahmu dizinai? Qal la wallahi, tidak, demi Allah, ja'alani Allahu fidak. Saya rela menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, walan nasu yuhibbunah li khalatihim. Maka begitu juga tidak ada satu orang pun yang rela jika pipi dari ayahnya itu dizinai. Qala fawada'a yadahu alaihi. Lalu Abu Umamah menjelaskan bahwa Rasulullah meletakkan tangannya kepada pemuda tersebut. Waqal, lalu berdoa, Allahumma ighfir dhanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Rasulullah mendoakan untuk pemuda tersebut, ya Allah, ampuni dosanya, sucikanlah hatinya, dan peliharalah kemaluannya. Falam yakun ba'du dhalikal fata yaltafitu ila syai'. Apa yang terjadi setelah diskusi panjang yang dilakukan oleh Rasulullah dengan pemuda itu, yang ditutup kemudian dengan doa dari Rasulullah SAW? Falam yakun ba'du dhalikal fata yaltafit ila syai'. Setelah itu sang pemuda tidak ada lagi keinginan untuk berzina. Bahkan terbersit dalam hatinya sedikit pun tidak. Masya Allah, subhanallah. Betapa efektifnya metode dialog yang dibangun antara seorang guru dengan anak didiknya, antara orang tua dengan anak-anaknya. Inilah mestinya yang kita terapkan dalam proses pendidikan, dalam proses tarbiyah untuk putra-putri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita semuanya keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, dan Allah memberikan taufik, memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dan sabar dalam mendidik putra-putri kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Allahu waliyut taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.